Hola, hola, ketemu lagi di episode terbaru tentang peternakan atau JR Farm. Eh, aku akan menggambarkan atau menyuguhkan the next step setelah kemarin-kemarin proses yang ada di episode-episode sebelumnya dan mengalami kematian dan yang lain-lain. Tapi sebelumnya subscribe dulu, oke? Nah, ikan sudah masuk tepat seminggu di hari kemarin, tetapi memang setelah aku cek lagi di YouTube channel Aquaculture Indonesia, apabila ikan masih terjadi stres atau terkena jamur, berarti proflok atau probiotik dan molase belum bisa dimasukkan karena nanti itu akan menyebabkan tambah sakit karena kadar yang dimasukkan itu akan setidaknya menambah parah. Nah, solusinya adalah, jadi sebelum aku mengungkapkan solusi, aku akan mengungkapkan dulu sebab permasalahan. Di hari ketujuh ikan, sebenarnya nggak di hari ketujuh, tapi dari hari ketiga ikan masuk itu ada beberapa ikan yang terkena jamur. Saya kutip dari YouTube channel Aquaculture Indonesia bahwa itu hal yang wajar ketika air jernih atau air baru disiapkan, itu akan bisa menyebabkan ikan stres atau terkena jamur ya. Jadi kalau baru-barunya mengisi air untuk bak bulat bioflok biasanya seperti itu, dan makanya ditambahkan garam di air tersebut dan juga kapur. Nah, cukup itu karena aku pakai metode kedua gitu kan. Disitulah ikan masih tetap terkena jamur, tapi nggak semuanya, ada beberapa aja. Dan setelah melalui 3 hari muncullah ikan-ikan, kan itu masa dia bertahan atau beradaptasi itu selama 7 hari ya, seminggu. Ikan itu dari tempat yang lama ke tempat sini yang baru, menemukan atau masuk ke dalam air yang baru juga. Jadi ikan tersebut beradaptasi selama 7 hari dan menyebabkan ada yang kalau tidak kuat ya mati gitu. Jadi beberapa mati ya, sekitar 100-an yang sudah mati seperti itu. Dan selanjutnya ada juga jamur yang terkena di beberapa ikan dan akhirnya juga mati. Jadi jamur ini nempel di beberapa ikan yang mungkin sudah luka dari sananya. Nah, dari luka tersebut akhirnya ketika masuk ke sini ketemu air baru dan beradaptasi, akhirnya kenalah jamur. Nah, seperti itu kronologisnya bisa jadi. Jadi akhirnya kemarin aku melihat di YouTube channel Aquaculture Indonesia lagi untuk mencari problem solve-nya. Sehingga saya menemukan di metode kedua ini harus mau nggak mau yang terkena jamur itu kita ambil dan diisolasi. Saya kutip dari YouTube Aquaculture Indonesia bahwa seperti manusia, kayak masa pandemi ini ada virus, manusia disuruh ketika terinjek, manusia disuruh isoman selama 2 minggu ya. Kalau virus itu 2 minggu, kalau bakteri itu cukup 7 hari. Jadi dipisah dari kawanan yang lain, ditaruh di satu tempat di mana yang terkena jamur itu dikumpulkan jadi satu biar sembuh dulu, biar tidak menularkan ke yang lain-lain. Jadi akhirnya aku menginstal ember kecil untuk menjadi wadah atau bak yang terkena jamur untuk isoman seperti itu. Nah, kita lihat prosesnya. Aku juga baru membeli menunggu ini datang, membeli jaring untuk mengambil ikan-ikan yang terkena jamur tersebut. Tapi beberapa tadi udah tak pisahin. Oke, ikutin terus ya. Nah, ini tempat isoman buat yang terkena jamur.
Aku kasih aerator satu titik ini buat yang terkena jamur itu ya, seperti itu ya, kelihatan nggak? Nah itu ini yang sedang isoman, jadi dipisahkan biar tidak menyatu dengan yang lain atau nularin gitu. Kalau cara menularnya jamur sendiri aku belum begitu paham, aku harus melihat video lagi atau membaca lagi atau mendengarkan lagi kena jamurnya seperti apa. Terus itu namanya ada, nama jamur seperti ini ada, nanti saya tulis ya di bawah. Saya dapat infonya dari YouTube Aquaculture Indonesia. Nah itu untuk tempat isoman, jadi nanti aku akan ngambil, karena ini susah-susah, walaupun nggak semuanya ini ada, cuma beberapa itu, satu belum, tapi susah keambil, harus pakai jaring yang agak besar. Aku lagi beli, menunggu ini sekarang. Yang lain sehat-sehat, jangan sampai terkena ya. Jadi memang harus segera isoman, nah, biar aman. Juga pada di dasar semuanya, jadi memang harus pakai jaring yang sangat besar untuk bisa ngambil ikan-ikannya. Mereka gesit-gesit semua sih sebenarnya. Ini juga sebenarnya gesit karena tempatnya kecil, jadi mereka nggak bisa gerak. Jadi pergerakan ikan tuh walaupun kena jamur, mereka tetap gesit gitu loh. Cuman ada yang sampai ketutup mata gitu di bagian kepala, mau mungkin nggak bisa melihat gitu kan, jadi pelan dia. Tapi sebenarnya secara fisik mungkin sehat mungkin ya, hanya jamur itu kan nempel di kulitnya. Cuman efek ketika ketempel jamur sehingga bisa mati itu aku nggak tahu, dampak bahayanya seperti apa, aku belum paham betul gitu guys. Dan tentunya kalau sudah ikannya sudah sembuh ya, pastinya boleh dimasukin Pro-Vlognya atau probiotiknya dan juga molasenya, biar segera proses untuk penambahan sari-sari makanan ya yang alami di dalam bak bulatnya. Oke, seperti itu. Jadi kita nunggu jaring dulu datang. Oke, udah dapet jaringnya dan sekarang saatnya menangkap yang terkena jamur. Gampang-gampang susah ini bro. Tuh, lari langsung dia. Nunggu dia di permukaan. Kalau dipancing makan, belum saatnya makan karena tadi udah makan pagi. Jadi mungkin sore ya, harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan yang terkena jamur. Nah, diintip gini, kita sikat pelan-pelan ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Iya, dapat. Nah, tuh ya, kena jamur, kita pindah ke sini. Oke, sudah pindah, kita cari lain lagi. Oke, sudah hampir semua aku yang kena jamur sudah aku pisahin, cuman masih ada beberapa yang susah. Jadi nunggu nanti pas makan, kita harus akalin pas makan dia naik, nah kita jaring. Itu ya. Semoga yang di sini cepat sembuh. Oke, tidak menulari dan tidak tertulari. Itu isoman dulu ya kamu ya. Cepat sembuh ya. Oke guys, itu proses di hari ke ikan masuk di dalam bak, hari ke-8 ya. Aku sedang memisahkan ikan-ikan yang terkena jamur, biar ikannya sembuh dulu, tidak menulari yang lain. Dan untuk menginstal atau memasukkan molase dan Pro-Vlog atau probiotiknya itu nanti setelah ikan-ikan sehat, benar-benar sehat, baru dimasukkan. Nah, yang isoman biar sembuh dulu, nanti kiranya yang di bak sudah aku dapatkan semua, tidak ada yang terkena jamur, baru aku akan masukkan. Oke ya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman pemula seperti saya yang baru memulai peternakan.
Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai bertemu di next episode.